Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin hamba-hamba yang dimuliakan, pemirsa PMMI TV yang semoga senantiasa kita semua dalam naungan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang pantas kita kerjakan sebagai seorang makhluk kecuali hanya kita beribadah kepada Sang Khalik, Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah jelas termaktub perintah dalam Al-Quran, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan kita sebagai manusia dan adapun makhluk-makhluk lainnya termaksud jin, kecuali semuanya harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rangkaian bentuk ibadah yang Allah berikan dan ajarkan dan perintahkan juga kepada kita banyak jenisnya. Termaksud jenis ibadah yang paling dicintai dan menjadi pusat dalam peribadatan adalah doa. Berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk rangkaian kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dialah Allah zat yang maha senang untuk dipinta. Berdoa kita memohon kepada Allah atas setiap urusan-urusan dalam kehidupan kita, baik yang menyangkut urusan dunia dan akhirat. Hadirin hamba-hamba Allah yang dimuliakan, ketika kita dalam rumah tangga merasakan hidup yang getir, yang perih, rumah tangga merasakan berantem antara suami dan istri, anak nakal, bader nakal, kurang ajar, susah belajarnya, ampunan, itu anak durhaka sama orang tua tidak bisa berbuat baik kepada anak, suami tidak berlaku baik terhadap istri, pun sebaliknya istri berlaku baik kepada sang suami. Rumah tangga runyam, gelap, hampa, tidak merasakan cinta yang begitu luar biasa. Ini tanda-tanda kita harus melakukan perbaikan dan kebaikan dalam rumah tangga kita. Harus apa kita? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hal ini ada dalam Al-Quran, ada dalam kitab suci Al-Quranul Karim, bagaimana dicontohkan bahwasannya rumah tangga yang pelik seperti itu, kunci jawabannya adalah Al-Quran. Hadirin hamba-hamba yang dimuliakan, ketika Nabi Allah Adam alaihissalam di-impeachment, dikeluarkan, digulingkan dari kekuasaannya di surga, jatuh dia ke bumi, jatuh dia ke dunia, dipisahkan antara Adam dan Hawa dengan jarak yang begitu jauh. Menurut sebuah riwayat dikatakan Adam diturunkan di tempat yang hari ini disebut India, sedangkan ibunda Hawa diturunkan di tempat yang hari ini disebut Jeddah. Jauh jaraknya, jauh tempatnya, lama berpisahnya. Adam dan Hawa saling mencari, bukannya hanya diam seorang diri. Mereka saling mencari, saling meminta ampun kepada Allah. Namun Allah tidak memberikan jawaban. Karena apa? Ingin memberikan tarbiyah, pelajaran kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Sampai akhirnya Nabi Allah Adam alaihissalam teringat ketika baru dia diciptakan oleh Allah. Dia melihat di tiang pancang arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala kalimatul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Teringat bahwasannya ketika ada seorang atau nama makhluk yang disandingkan nama Sang Khalik, berarti ini bukan orang sembarangan, bukan makhluk sembarangan. Maka Nabi Allah Adam alaihissalam pun berwasilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat ini sering kita baca sampai hari ini, bahkan kelak nanti sampai yaumil akhir. Bagaimana salawatnya? Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Dalam riwayat yang pertama bahwasannya Nabi Allah Adam alaihissalam berwasilah, bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW seraya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun riwayat yang kedua yang akhirnya menjadikan perjalanan Adam dan Hawa menjadi rumah tangga yang rukun adalah ketika Nabi Allah Adam alaihissalam mendapatkan WA dari Allah, bukan WhatsApp tapi wahyu Allah. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan beberapa ayat, beberapa kalimat kepada Adam. Lalu Adam membaca ayat tersebut, lalu Allah ampuni dosanya Adam alaihissalam. Sungguh dialah Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Hadirin hamba-hamba yang dimuliakan, di versi yang pertama di mana dikatakan bahwasan Nabi Allah Adam alaihissalam berwasilah, bertawasul dengan sholawat kepada Nabi Muhammad, beristighfar kepada Allah dengan salawat yang sama-sama tadi kita sampaikan. Dan adapun riwayat yang kedua yang menjadikan rumah tangga Adam alaihissalam menjadi rujuk dan bahagia adalah Adam berdoa yang termaktub dalam Al-Quran, yang sampai hari ini pun sering kita lantunkan dalam bentuk nazom dan salawatan.
Bagaimana? Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana, ya Tuhanku, sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang berbuat zalim terhadap diri kami, ya Allah. Jikalau tiada Engkau mengampuni kami, ya Allah, maka sesungguhnya kami adalah orang-orang yang merasakan kerugian. Ketika Adam berwasilah dengan doa tersebut ataupun dengan wasilah kepada Nabi Muhammad, di antara kedua versi ini pastilah benar adalah salah satu di antaranya. Kalaupun dua-duanya ini dibenarkan dalam syariat, berwasilah kepada Nabi Muhammad, beristighfar kepada Allah, inilah cara untuk memudahkan rumah tangga bahagia. Ketika Adam membaca doa tersebut, berwasilah kepada Nabi Muhammad, bersalawat kepada Rasul Muhammad SAW, dipertemukan oleh Allah Adam alaihissalam dengan ibunda Hawa dari jarak yang jauh. Akhirnya Adam dan Hawa kembali bertemu dan rumah tangganya rukun kembali dan memiliki keturunan-keturunan. Hadirin hamba-hamba yang dimuliakan, dari kisah ini dapat diartikan di cerita awal yang disampaikan, ketika rumah tangga kita runyam, rumah tangga kita gelap, suami dan istri sering berantem, sering bertikai, marah, cekcok dan lain-lain, anak bader, nakal ataupun susah untuk belajar, maka sewajarnya, sepantasnya antara suami dan istri saling meminta maaf dan memohon ampun kepada Allah, mengakui kesadaran diri. Kadang-kadang yang namanya laki suka kagak jujur sama bini, wajar, karena apa? Masih manusia. Begitupun sebaliknya, kadang-kadang istri suka nggak amanah sama suami, ya wajar, kadang-kadang juga manusia. Tapi saling mengakui kekurangan satu dengan yang lain adalah bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai pemaafan diri kita sebagai manusia yang akan kerap, akan terus bersama dengan orang-orang yang mendapatkan kelalaian dan rasa lupa. Hadirin hamba-hamba yang dimuliakan, pantaslah kita sebagai orang-orang yang memeluk agama ini dengan kecintaan kita, cintailah kita dengan Al-Quran. Bacalah doa dimanapun berada, baik dalam keadaan duduk, berdiri, dalam keadaan apapun kita bermohon kepada Allah. Tiadalah yang pantas. Allah lebih mencintai orang-orang yang senang berdoa. Allah suka sekali dipinta. Lalu kalau bagaimana dengan urusan kita? Bedalah antara makhluk dan kholik. Kita pantas suka ngerasa ngeluh ketika ada orang minta tolong, tapi Allah lebih senang kalau terus dimintain. Kalau dimintain permohonan, Allah justru lebih senang ketika ada hamba yang terus bermohon. Mari sama-sama terus kita bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Tiada yang pantas kita untuk memohon, tiada yang pantas tempat kita untuk bergantung, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Demikian, mohon maaf lahir dan batin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.